Cek cek. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa sih? Oke, jadi ini kita akan mulai buat apa? Tutor UAS Risk of kita ini. Jadi buat pertama-tama aku pengen itu aja sih, fokus ke materi dan juga soal yang keluar dari cutting tahun lalu. Kalau mungkin ada waktu, sisa waktu gitu atau enggak, kalau misal enggak terlalu malam mungkin ya kita bisa ke materi-materi yang lain, tapi aku fokus ke 4 materi aja di hari ini. Yang pertama itu kan ada di assignment terus habis itu buat apa yang tanya proyek itu yang apa namanya lupa itu CPM sama PERT. Terus kemudian di soal nomor 3 itu kan ada teori antrian, tapi antriannya itu cuman apa, antrian biasa gitu, cuman idle time, waiting time gitu. Jadi kita kayaknya nggak ke rumus yang probabilistiknya, karena kan kita kan udah apa, nggak bawa cheat sheet ini, jadi kayaknya nggak bakal keluar juga sih. Rumusnya banyak banget tuh, soalnya total dari 2028 kayaknya kalau nggak ada cheat sheet mustahil itu keluar harusnya. Terus di soal nomor 4 itu kan ada soal buat itu apa, simulasi Monte Carlo. Oke, pertama kita masuk ke materi yang buat M8 yaitu di Hungarian ya. Aku izin share screen ya. Mana screen ini? Ya, itu yang kamu. Oke, udah keluar. Oke, kita mulai masuk di materi yang TM ke-8. Rumusnya ini buat assignment itu kurang lebih kita pakai Hungarian ya. Aku nggak bakal jelasin terlalu teknis ini karena kayaknya malah makin ribet gitu. Dan ini sebenarnya kurang lebih rumusnya itu mirip-mirip sama rumus yang buat apa, metode simplex gitu. Jadi kita mulai di langkah pertama itu kita nyari per barisnya gitu. Uh, kan di Hungarian mod apa, Hungarian method ini kita fokus gitu, kita nyari pasangan dari pekerjaan dengan supplier atau apa, supply and demand gitu, dengan ketentuan masing-masing itu satu gitu, nggak ada yang boleh double job. Jadi misal kayak ini di apa, di contohnya ini ada job dan worker ya. Jadi misal di pekerjaan yang satu itu harus bisa dikerjakan oleh satu orang aja gitu. Jadi nggak boleh ada yang double job atau enggak satu job itu dikerjain 2 orang, itu nggak boleh. Jadi kita nyari yang paling efisien dari kombinasi-kombinasi ini. Sebenarnya kalau kita nyobain satu-satu ya, satu kombinasi itu juga bisa kita nyari yang paling efisien. Tapi kalau kayak gitu kita harus perlu nyoba sekitar ya faktorial kombinasinya gitu. Misalnya ini ada 4 ya, 4 kali 4. Kalau kita mau nyobain satu-satu kan ada 24 kemungkinan gitu. Dan itu pasti sangat gak efisien, jadi makanya kita pakai di Hungarian method ini. Oke. Mungkin lebih enaknya langsung masuk ke contoh soal aja ya. Yang apa? Yang coret-coretan tadi. Oke. Pertama kita masuk ke soal nomor 1 ini. Nah, di soal nomor 1 itu kan kalau kita lihat itu kan agak apa, kompleks ya. Jujur menurutku di antara semua soal cutting ini nomor 1 sih yang paling susah itu. Sekarang kita nggak dapat langsung gitu loh dari kombinasi apa namanya, apa, divisi dan juga suppliernya. Jadi kan di soal nomor 1 ini kita diketahui dari soalnya. Ntar aku bacain soalnya dulu. Was. Oke, ini. Oke. Nah, di sini kita tahu kan, di sini kita dapat itu 2 tabel. Tabel pertama dan tabel kedua. Mungkin di tabel kedua ini kan kita sudah lihat ada pasangan divisi dan supplier. Nah, tapi itu masih belum belum harga fixnya gitu loh. Di soal gitu kita diketahui ada 3 hal. Pertama, tiap divisi itu demand-nya dia butuh berapa galon gitu, butuh berapa galon, dan juga ada harga per galonnya. Terus kemudian di tabel kedua itu ada ongkos kirim per galonnya gitu. Dapat kita lihat di soalnya kan. Nah, di soalnya ini kita diketahui ada jumlah PVAC yang dibutuhkan masing-masing divisi dalam proses produksi PTR lengkapin dan harga per galon yang dibebankan. Ada tabel 1 yang tadi itu. Kemudian di tabel 2 ada untuk apa namanya, ongkir ongkir dari tiap galonnya. Jadi
Ini kita dapat di divisi satu misal 40 ya. Berarti dia butuh kurang lebih 40 galon, butuh 40, terus kemudian di supplier ini ada harga per galonnya, misal dia beli di A harganya 12, sekian dan juga ongkirnya. Nah, mungkin senangkepku ini rumusnya itu kan sebenarnya nggak ada ya di PPT gitu. Jadi aku nyoba cari sendiri dan senangkepku ini kita kalikan gitu. Butuhnya demandnya berapa? Misal di 1A itu kan ada 40 ya. 40 dengan harganya itu misal dia beli di A. Divisi satu beli di A berarti kan pasangannya 1A. Nah, itu rumusnya mungkin 40 dikali harga di A ini berapa? 12,6 ditambah ongkirnya 2,75. Berarti 40 dikali 12,6 tambah 2,75. Nah, jadi aku di sini tuh ngitung satu-satu dari apa setiap kombinasinya dan didapat kurang lebih sebagai berikut. Kita kembali ke coret-coretan. Tuh, mungkin kalian juga bisa sambil nulis sambil menunggu aku ini. Jadi misal kayak yang eh, di A tadi kan rumusnya kan itu apa? Kita kalikan dari 40 dikali dari harganya tadi berapa? 12,6 ditambah itu di tabel 2 yang pasangannya 1A 2,75. Ini kalau dihitung satu-satu ini kayak bakal lama banget, jadi aku langsung kasih itu ya hasilnya aja ya dari hasil hitunganku. Jadi di satu ini kita dapat itu 614, terus satu B ini ada 660, di C ini 5, sorry. Ini kayak terlalu rapat. Mungkin. Jadi sorry ya kalau ini agak kagok, ini sebenarnya aku tabletnya pinjem. Nah, iya. Jadi ini baru first time aku pakai tablet. Anjay, iya. Anjay. 660. Ini kalian juga bisa ya, apa sambil ngitung nanti itu hasilnya. Siapa tahu ada apa ada dari hitunganku yang salah, soalnya ini banyak banget ini. Kayak ada kemungkinan juga ini ada error di apa, penghitungannya. Pokoknya intinya itu kita nyari dari berapa yang dibutuhkan tiap divisinya, dikalikan harga ditambah apa tadi? Ongkir. 630 terus ini. Terus 2, 630. Ya, jadi ini kita dapetnya angka yang gede-gede, guys ya. Gede. Iya, maksud. Matematika, matematika 726. Nah, kan tadi kan aku pernah tadi kan sempat ngomong kalau apa kita pasangan kombinasinya itu harus 1 banding 1 gitu loh. Jadi kayak misal divisi satu itu sama A, 2 sama B dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan ini kan di sini jumlah divisinya dengan jumlah suppliernya itu kan nggak imbang. Apa buat divisinya cuma 5, tapi suppliernya ada 6 opsi. Berarti apa kita di sini pakai
Kok stuck? Wait. Masuk kan? Oke, lanjut. Jadi kita di sini di baris ke-6 kita tambahin variabel dummy. Kita isi 0 buat semuanya. Nah, ini kita juga nambah garis yang dibutuhkan. Jadi kan biasanya kita butuh cuman misal ini di sini kan 5 kali 5 ya. Berarti kita cuman butuh nyari 5 garis optimumnya. Karena ini 6, berarti kita butuh sekitar 6 garis termasuk yang bawah ini. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya cuma 5 juga kok. Karena kan yang di bawah ini kan 0 semua. Jadi kan udah pasti ada garis di sana. Oke, seperti biasa caranya kita pertama buat ini kan kasus minimalisasi. Kita nyari dari biaya yang seminim mungkin buat efisiensi cost itu tadi. Berarti kita di awal kita nyari di tiap baris kita nyari itu sel kunci yang paling kecil dari masing-masing baris. Oke, di baris 1 ada kolom C, kemudian di baris 2 ada kolom A, di baris 3 ada C lagi, di baris 4 ada C lagi juga. Terus di baris kelima ini ada yang B. Setelah kita dapat yang paling kecil ini, kita bikin yang baru. Kita nolin semua ya, dan apa? Nolin dari yang terkecil ini, kita nolin. Terus semua kolom lain di baris yang sama itu dikurangi dari kolom terkecil tadi, seperti biasanya. Kayak misal ini, kan 534 yang paling kecil. Berarti misal di A ini ya 614 dikurangi 534. Terus dan seterusnya. Langsung aja tulis di hasilnya biar lebih cepat. Wait. Iya makanya mau boleh tuh banyak benar makanya aku pakai yang kamu harus satu sebenarnya oh boleh. Oke, lanjut. Jadi A, B, C, D. Nah, kita ini kan di tiap yang dari paling kecil kita nolin ya. Misalnya 0, yang lain tuh ya dikurangi dari 534 itu tadi. Dan hasilnya misalnya dari 614 dikurangi 534, 80, terus 126 dan gitu terus dan gitu terus seterusnya. Oke. Ya. 26 terus yang 146 kita kurangin terus seperti biasa. Terus kita nyari nanti di garis optimalnya. Belum 9, ini ada 45. Lima lima nol ada 30, 116, 108. Sorry. Ini kayak mana sih? Apa sih? Oh, ini. Nah, ini ada yang salah itu. Aku salah masukin itu angka. Iya. 99, ini 90, ini 90. Di 4 ini ada 1.
0, ini ke 6. Sisanya ini 0 semua. Nah, habis ini kita dapat yang sama pertama ini kita nyari kolom mana di antara semua ini yang masih belum ada nolnya. Kita cek di kolom A, ini udah ada. Terus di kolom B juga ada. Di kolom C juga ada. Yang nggak ada di sini kan ada di kolom D, kolom E, sama kolom F. Nah, kurang lebih kita caranya sama. Jadi kita kan nyari dari baris kuncinya. Sekarang kita nyari di kolom kuncinya. Sama kayak tadi kita nyari nilai yang terkecil dari masing-masing kolom ini. Di kolom D yang paling kecil itu ada 45, jadi kita nolin ini. Terus di E ini ada 9. Terus di F ada di 27. Ini kita nolin. Caranya seperti tadi, jadi di kolom yang sama, semua dikurangi dengan angka yang terkecil. Misal kayak ini, paling di kolom D kan paling kecil 45. Berarti kayak misalnya 70 ini dikurangi 45, ini dikurangi 45, dan seterusnya. Tuh, bener aja. Kita bikin iterasi lagi kayak tadi. A, B, C, D, F. Oke. Buat yang 3 sisanya itu sama, masih an. Tapi sore masuk nggak ya itu? Lanjut. Yang di baris 6 ini masih 0 semua. Karena walaupun di apa di kolom D, E sama F itu ada yang dikurangi kan. Dikurangi dan angka terkecil, tapi karena di sini udah 0, jadi kan kita nggak pakai angka minus gitu. Jadi 0 ini masih kita biarin 0 aja. Ini. Enam, 90. Ini kayaknya kalau misal besok kita ketemu soalnya kayak gini, mending di skip dulu ya guys. Mendingan kita fokus ke soal-soal lainnya. Soalnya yang soal lain tuh jauh lebih cepat kok ngerjainnya. Nggak kayak ini. Ini ribet banget emang. Banyak yang dihitung. Ini Android mana tadi ya? Belas, 72. Udah benar. Oh, salah. Gitu. Android tadi mana ya? Masih kaku, guys. Oke. Oke. Nah, di sini sekarang akhirnya kita tiap apa? Di tiap kolom udah punya 0.
Di sini kita udah mulai bisa narik garisnya. Karena ini ada ukurannya tuh 6 kali 6, berarti kita butuh sekitar 6 garis buat nyari solusi paling optimumnya. Oke, kita tarik garis pertama dari sini, terus di sini, di sini, dan di sini. Nah, di sini kita masih baru dapat 4. Jadi buat kita butuh 2 lagi sampai kita bisa nemu solusi paling optimumnya. Nah, di sini kita di bagian yang nggak kena garis ini, kita cari mana yang paling apa namanya? Paling kecil di antara semuanya gitu. Terus itu kita nolin, ya kurang lebih sama kayak tadi ya rumusnya ya. Ini ada berapa tuh, ada 15 ini. Dari 15 apa? 15 bilangan yang nggak kena garis ini. Yang paling kecil kan ada di 15 ya. Jadi 15 ini kita jadi patokan 0. Di angka sisanya yang nggak kena garis ini kita kurangi 15 semua. Kita kurangi 15 semua, dan untuk bilangan yang kena garis 2 kali, which is di 0, 3, 0 ini, 3, 6 sama 0 ini, kita tambah dengan 15. Oke, kita masuk ke perulangan yang selanjutnya. Enam, plus ini 65, ini kurang 5 bener. Oh ya bener. 0, 5, 6, 72. Ini ditambah ya tadi. Ayo tambah. Nah, ini termasuk ditambahnya juga ditambah ini. Setelah kita nyari apa, dari ngenolin bagian baris yang nggak kena garis tadi. Jadi akhirnya kita di baris ke-6 ini ada dapat nilai yang nggak nol di sana. Hmm. 72. Oke. Sekarang kita coba tarik garis lagi. Kita lihat apakah kita sudah dapat dari 6 garis itu. Sini masih bisa kita tarik. Sini bisa kita tarik. Itu wakapat dan 5. Nah, ini kita dapat 5 garis, kurang satu lagi. Sama kayak tadi kita ulangi. Jadi masih ada 10 bilangan yang belum kena garis. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil ini ada di 15. 15 ini kita jadikan acuan lagi, sama kayak tadi. Di bagian yang nggak kena garis, kita kurangi 15. Sedangkan bagian yang kena garis 2 kali, kita tambah 15. Kita masuk di perulangan yang selanjutnya. Satu, dua, ini kurangi 15, kita dapat 50, 0, 60, 6, 72, 6.
nol, nol. Oke, sama kayak tadi kita coba tarik garisnya sekarang. Kita lihat apakah udah dapat 6. Tarik 2 ke terus 4 5 6. Oke, di sini kita udah dapat 6 garis. Jadi ini kita udah dapat bisa nyari solusi yang optimum. Kita tinggal nyari pasangannya dari masing-masing divisi dan suppliernya. Pertama kita mulai dari divisi 1 divisi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di divisi 1 ini cuma yang 0 yang solusi optimum. Itu cuma sorry tadi itu terkenal jaringannya. Dari tadi keluar sendiri. Oke, tadi kita udah dapat pasangan dari yang satu itu C. Kita cari yang lain, kemudian dibuat 2. 2 ini ada opsi ada di A sama F. Tapi kita nyari dulu yang cuma satu pasangan aja biar kita itu kayak udah pasti gitu. Misal di 3 ini ada 2, ada di C sama D, 4 ini ada di F. Nah, ini F aja berarti 4 udah pasti sama F. Terus di 5 ini ada B, D sama E. Oke, kita balik lagi di yang 2 tadi, pilihan cuma A sama F. Tadi F udah diambil sama 4. Berarti opsi yang tersisa itu cuma A, berarti A itu pasangannya 2 sama A. Yang belum dapat ini 3 sama 5. Oke. Di 3 ini yang udah opsinya ada di C sama D. C tadi itu diambil sama si 1, berarti sisanya D. Terakhir 5 ini opsinya ada di B, D, dan E. Oke. B, D, dan E. D tadi udah diambil, berarti opsinya cuma B sama E. Nah, ini kita balik ke soal. Dari B sama E itu mana yang lebih rendah kosnya. Di mana di sini kos itu mengacu dari harga per galon ditambah biaya ongkirnya. Nah, di sini tuh yang paling kecil itu si B ya. Walaupun tipis bedanya, tapi B lebih murah dikit. Jadi kita 5 kasih di B. Jadi yang dummy tadi itu kita nggak usah pakai sebenarnya, tapi dummy cuma pakai sisanya dari E. Oke, tapi kita fokus ke 5 ini aja. Nah, ini udah ngejawab dari soal yang B itu. Buat solusi optimum dari ya solusi penugasan optimalnya. Jadi solusi penugasan optimal yang kita temukan dari pengarian metode adalah di divisi 1 kita dapat supplier C, 2A, dan seterusnya sampai 5B ini. Kemudian kita hitung dari total cost di tiap pasangan ini. Total cost. Untuk 1C. Tadi kita dapat di soal itu divisi 1 itu butuh 40 ya. Di 40 berarti rumusnya
Sama kayak tadi 40 kali dia harganya itu di C itu ada 10,2 ditambah ongkirnya 3,15. Berarti sama dengan 40 dikali 13,5 CPT. Kali 10,2 ditambah 3,15 14,35 dari keempat. Nah, begitu juga sama seterusnya. Jadi ya kita kaliin aja dari permintaan tiap divisi dikali harga per galon plus ongkirnya. Dengan cara yang sama kita dapat kurang lebih kayak gini. Ya, P. Divisi kedua tadi minta 45, divisi 3 minta 50, 35, dan 45. Dikalikan masing-masing dari biaya plus ongkir, kita dapat dikali 12,6, dikali 17, dikali 15,8, 14,4. Sama dengan 612, ini ada 850, 553, dan 648. Nah, ini kita udah dapat, kan ini ditanya nih itu biaya dari masing-masing divisi dari suppliernya. Jadi ya ini kita udah dapat dari soal yang diminta dari yang A. Jadi kalau misal kalian mau ngitung total cost-nya ini dari seluruh divisi ya bisa, tinggal ditambahin aja. Tinggal dicobain. Oke. Mungkin untuk Hunggarian cukup sampai situ, udah menjawab dari soalnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sebelum kita masuk ke soal yang kedua. Sorry Faiz mau nanya, suara aku kedengeran nggak ya? Aman-aman. Itu kan untuk harga itu kan diketahui harga per galon ya, sedangkan demand-nya itu per 1.000 galon itu bukannya berarti 40.000 apa gimana jadinya? Misalkan yang 1C gitu. Dengan per 1.000 galon. Harusnya nggak ngaruh nggak sih? Misal kita kaliin 1.000 pun juga kurang lebih hasilnya kan apa ya sama aja gitu. Yang penting di sini kita udah dapat dari demand masing-masing divisinya gitu. Terus kita nyari dari cost-nya supaya kita nemu model Hungariannya tadi. Terus kemudian kita hitung. Tapi jujur ya, ini aku juga agak 100% yakin ini yang dimaksud demand per 1.000 galon ini gimana gitu. Apakah ini 40 per 1.000 atau gimana? Jujur kurang paham juga ini. Maksud dari soalnya gimana. Oke oke, thank you. Oke. Tapi ya ini yang aku jelasin ini ya senangkepku dari soalnya. Karena secara rumus sendiri kan ini kan nggak ada sebenarnya di PPT. Di PPT manapun tadi aku nyari itu nggak ada. Jadi ini sebenarnya cuman rumus dari ngenalar aja. Kita kan di sini udah diketahui dari tabel satu ada berapa demand-nya, terus ada berapa harga per galon dari tiap suppliernya, terus kita dapat dari ongkos kirimnya di tabel 2. Jadi kan kayak by logic itu kan kita tinggal ngaliin aja berapa permintaannya dan harga per galon include dari ongkirnya tadi. Mungkin kan di soal ini kan maksudnya kan itu di tiap divisi kan mungkin di lokasi yang berbeda, suppliernya juga di lokasi yang berbeda. Otomatis walaupun harga per galonnya sama, tapi harga ongkos kirim dari tiap supplier ke divisi-divisi yang ada di soal ini kan beda gitu. Jadi asal dari rumus yang aku kasih ini ya cuma dari ngenalar aja sebenarnya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan?
sebelum masuk ke di nomor kedua. Aman. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin kita bisa masuk ke materi yang di soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kan itu kita eh, disuruh nyari dari proses apa analisis network itu analisis jaringan. Kita di sini dapat activity dan juga prosesor, di mana itu activity itu kan job yang kita lakukan dan syarat untuk kita melakukan job itu tadi. Mungkin kita masuk ke materinya langsung soal. Langsung aja dulu ya. Jadi kini di sini kita dapat activity dan syaratnya. Ada di aku balik biar lebih enak baca. D E revision. Nah, ini kita kan udah dapat dari activity dan juga syaratnya. Jadi misal ini A sama B itu bisa dimulai lebih dulu karena dia nggak memerlukan kegiatan sebelumnya. Kita dapat memulai dari pekerjaan itu. Sedangkan di C sama D ini syaratnya A. Jadi A itu harus kelar dulu, baru kita bisa lanjut ngerjain yang C dan D. Begitu juga seterusnya. Di E ini syaratnya C, F syaratnya B sama D. Jadi otomatis itu butuh B sama D untuk kelar dulu, baru kita bisa ngerjain F dan juga G gitu. Jadi kalau misal didiagramkan, A itu kan bisa langsung kita mulai gitu. Misalnya titik awal, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk C itu, kita sebelum kita memulai C, kita harus selesai dari A sendiri. Jadi misal ini titik awalnya, terus kita mengerjakan A untuk ke titik selanjutnya, baru dari sini kita bisa ngerjain C. Nah, sebenarnya ada dua model di sini yang bisa kita gunakan. Entah itu activity on node atau activity on arrow gitu. Tapi kalau aku di sini makanya activity on arrow karena di PT juga makanya kayak gitu. Buat kita nyarinya itu dari CPM itu lebih enak. Nah, di sini kita sebenarnya kan disuruh nyari dari CPM-nya kan. Karena kita di sini dapat data itu dari optimistic, most likely, dan juga pessimistic. Tapi mungkin aku juga bakal jelasin juga cara kita nyari di CPM. Siapa tahu di CPM nanti itu udah keluar juga soalnya, karena kayaknya gede kemungkinan untuk buat keluar. Dan caranya juga hampir sama sebenarnya. Fungsinya juga sama, kita sama-sama nyari jalur kritis dari proyek ini. Jadi kita pertama gambar dulu diagramnya biar lebih gampang divisualisasiin. Anggaplah ini titik start, titik pertama kita mulai. Oh ya, BTW ini itu apa? Yang soal nomor satu itu kita cara nentuin minimalisasi sama maksimalisasinya ya. Mungkin buat yang belum tahu, sebenarnya kalau secara rumus itu sama. Tapi cara kita nentuin dari soal itu mungkin dari intuisinya aja. Kayak misal di tadi kan kita kan ditanyain gimana cost-nya gitu. Kita dicari solusi optimum dari biaya. Nah, kita kan perlu buat optimum itu ada dua, minimalisasi dan juga maksimalisasi.
Buat minimalisasi itu mungkin cocok buat misal kayak kos ini. Dalam kasus ini kan kos gitu. Kita mau biaya dari tiap divisi itu dapat semurah mungkin. Dapat semurah mungkin gitu. Jadi kita kasusnya itu minimalisasi. Sedangkan kalau misal maksimalisasi itu misal keuntungan gitu. Misalnya tadi ketahui di soalnya itu oh pekerjaan ini kalau dikerjain oleh pekerja ini itu dapat keuntungannya itu berapa dan juga apa hasil paling gedenya itu berapa gitu misal nilai atau semacamnya kayak misal matkul ini dikerjain oleh orang ini itu nilainya berapa itu maksimalisasi jadi mungkin bisa dinalar aja dari soal mereka termasuk minimalisasi atau maksimalisasi secara rumus itu kurang lebih sama cuma beda di awal aja kan kalau di minimalisasi kan kita kan di nyari baris kunci tadi kita nyari kan yang paling kecil yang paling kolom paling kecil dari tiap baris sedangkan kalau maksimalisasi kita pakai yang paling besar. Kayak misal dalam contoh ini, semisal ini kasusnya maksimalisasi, kita nyari di paling gede ini kan 660 yang kita nolin. Sedangkan yang lain itu dikurangi oleh 660, tapi dimutlakin aja. Kan kita nyari itunya apa? Nyari dari selisihnya. Jadi misal ini 680 dikurangi 660. Paling gede 680 ya. Sorry, sorry. 680 paling gede ini di nolin. Jadi semuanya dikurangi 680. Misal ini 590 ya, dikurangi 680 kan itu sebenarnya kan minus berapa? Minus 90 ya. Tapi minusnya nggak usah ditulis. Kita tulis 90 aja. Kayak gitu. Untuk kita lakukan ke semuanya dan tahapannya sama kayak yang minimalisasi. Cuman beda di awalnya aja ini. Kalau di awal kan tadi untuk kasus minimalisasi kita cari yang kolom paling kecil tiap baris. Sedangkan kalau di maksimalisasi kita pakai yang paling gede. Gitu. Tapi selebihnya sama kok. Termasuk cara daminya itu sama. Cuma beda di awalnya aja. Tapi kalau misal kita pakai maksimalisasi gitu, kita pasti dapat angka yang lebih gede dari ini. Karena di angka ini kan kita cari yang paling minimal. Kalau maksimal pasti lebih gede dari ini. Gitu. Oke, kita kembali ke soal nomor 2 tadi. Ini ke titik 1. Dari titik start itu kita bisa melakukan A sama B. Yang bisa kita mulai dulu di awal. Untuk cara kita membuat diagramnya ini mungkin pertama itu kita bisa coret-coret dulu ya. Kayak bikin coret-coretan kayak yang di awal aku bikin gitu. Nah, habis itu mungkin kalian bisa rangkai-rangkai sendiri dan mungkin butuh trial and error juga di pengerjaannya. Meskipun ini kayak semisal grafik yang aku bikin ini pun bisa jadi bukan yang paling optimal gitu. Mungkin kalian punya solusi yang lebih optimal itu juga bisa gitu. Kalian coba-coba aja gitu. Tapi dari aku sendiri nemunya kurang lebih kayak gini. Di A tadi kita dapat ini B. Oh ya, di sini aku juga pakai dummy ya ini ya. Karena kayaknya kalau misalnya kita pakai dua garis gitu, kita pakai garis auto gini, ini kan nggak ada perangkat kerjanya gitu loh. Jadi karena nggak ada, biar kita nggak apa, biar perhitungan kita nggak rancu. Jadi aku di sini pakai dummy. Pakai dummy biar nggak mengganggu dari apa perhitungan kita. Jadi ini di sini nggak aku kasih label angka, cuma kasih ET sama LT-nya aja. Kalau misal kita dimintanya pakai CPM, walaupun sebenarnya di soal ini kita dimintanya pakai per. Oke.
kurang lebih kayak gini. Tinggal kalian masukin bobot dari tiap apa di tiap pekerjaannya gitu. Nah, cara kita nyari apa eh, nemuin critical path atau jalur kritis dari model kalau CPM itu kita lihat ketika selisih antara waktu kita pertama apa, waktu paling cepat buat memulai sama waktu paling cepat buat paling lambat buat mulai itu sama. Jadi jalur kritis. Jadi jalur kritis itu di sini kita nyari jalur yang nggak boleh telat gitu loh. Yang kita nggak boleh apa ada toleransi errornya gitu. Soalnya kalau dia misal di jalur kritis itu ada yang terlambat, otomatis di jalur yang lain tuh pasti bakal terlambat juga. Karena dari prasyarat di tiap pekerjaannya gitu. Mungkin biar kita buat lebih enak bayanginnya, misal kita masukin di nilai yang mana ya? Ini most likely coba. Misal di sini A kita punya bobot 6, terus B ini punya bobot 12, dan seterusnya. 10, E ini bobot 6, F ini dapat 7, G ini ada 7 juga. Oke, kita mulai dari titik awal. Titik awal otomatis ini memiliki nilai 0, paling cepat mulainya. Terus ini titik 2 itu paling cepat 6. Jadi dia apa paling cepat mulai misalnya 6 satuan hari misalnya. Ya berarti dia paling baru bisa mulai dari titik kedua ini pada pekerjaan ke-6. Jadi di titik kedua ini kan ada kerjaan yang selanjutnya kan ada C sama D. Jadi C sama D ini kan baru bisa dikerjain setelah A selesai. A selesai itu butuh waktu 6 hari misalnya buat pengerjaannya. Berarti otomatis buat kita memulai titik ke titik 4 atau 5 ini paling cepat mulai kan 6. Nah itu sama kita lanjut terus gitu. Kita jumlahin aja dengan bobot dari pekerjaannya. Jadi misalnya ini titik 2 ke 4 ini kan butuh 8 hari. 6 tambah 8 berarti 14. Ini 6 tambah 10 berarti 16. Terus di sini, nah ini buat ke titik dari 4 ke 6 ini kita nggak bisa langsung nambahin 6 karena kita harus melihat dari yang bawah ini sendiri di jalur yang lain itu apakah dia bisa memulai karena kan dari titik 6 ini buat kita bisa mengerjain kerjaan yang G itu harus selesai dulu kan E sama F-nya. Jadi kita harus lihat dulu F ini bisa mulainya itu kapan. Nah, F itu baru bisa dimulai setelah kerjaan B sama D itu selesai. Kerjaan B butuh waktu 12 hari buat menyelesaikannya. Sedangkan buat kerjaan D kan butuh 10. Tapi walaupun dia butuh 10, sebelum kerjain D, itu A harus kelar dulu. Berarti kan paling lama kan 16. Otomatis kita pakai yang paling lambat. Kita pakai yang paling lambat. Karena walaupun misal di B ini sudah selesai ya, dia nggak butuh syarat lain gitu. Tapi dia harus nunggu yang D ini selesai dulu. Baru bisa ngerjain yang F. Jadi kita pakai yang paling lambat, which is di sini itu 16. Nah, di sini kita dapat 16. Kemudian kita bandingin gitu. Sebelum kita memulai G, kan E sama F udah selesai. Mana dulu yang lebih selesai? E sama F. Di E ini kan 14 ditambah 6, berarti 20. Sedangkan dari F, kita butuh 16 tambah 7, 23. Karena 23 yang lebih lambat, otomatis itu kita paling cepat buat memulai kerjaan G itu di hari ke-23 setelah F yang selesai. 23 ini asalnya dari 16 ditambah 7. Baru kita bisa ngerjain kerjaan terakhir itu kerjaan G 30. Tuh. Berarti waktu yang kita butuhkan kalau misal kita pakai alur kayak gini itu 30 hari membuat selesai. Nah, gimana cara kita nyari jalur kritisnya? Jalur kritis itu ketika di tiap titiknya yang paling pertama selesai, ya paling cepat buat selesai, sama paling lambat itu sama. Jadi misal ini kita bisa tarik mundur kembali. Kalau yang tadi kan dari kiri ke kanan ditambah tiap bobot tiap kerjaannya, sedangkan kalau dari kanan ke kiri kita kurangin. Misal dari 7 ke 6 ini kita 30 dikurangi 7, 23. Ini 23 dikurangi 6, misal 17. Ini 23 kurangi 7, 16. Ini tetap 16. Ini tetap 16. Ini 16 dikurangi 10, 6, ini 0. Nah, di sini kita melihat ada beberapa titik itu yang nggak sama. Misal di titik yang ketiga sama titik yang keempat ini. Nah, dia kan paling cepat buat mulai itu kan 14, sedangkan paling lambat itu 17. Berarti dia punya kasarannya itu toleransi keterlambatan itu sekitar 3 hari. Dari 17 dikurangi 14. Nah, jalur kritis itu ketika yang bawah dikurangi yang atas itu sama.
Kayak misal ini kita cari yang sama kan, ada di titik 1, ada di titik 2, ada di titik 5, terus di titik ini, walaupun nggak dihitung sebenarnya, sama titik yang ke-6 ini. Mereka sama semua. Nah, inilah jalur kritis yang kita cari menggunakan metode CPM. Berarti jalur kritisnya CPM. Nah, kita pakai kerjaannya di titik 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7 ini kita kerjaannya apa? Kan kerjaannya ada di A, G, F, G. Nah, ini jalur kritisnya. Artinya buat yang kerjain buat di kerjaan A, D, F sama G ini harus benar-benar on time sesuai schedule-nya. Nggak boleh ada keterlambatan gitu. Beda dengan yang mengerjakan di bagian titik 4 sama titik 3. Berarti buat orang yang ngerjain titik B, kerjaan B atau kerjaan E itu mereka masih ada toleransi keterlambatan sesuai selisih dari LT dikurangi ET-nya itu. Kalau yang LT dikurangi ET-nya itu sama atau 0, nah itu jalur kritis. Jadi mereka nggak boleh terlambat. Yang mana itu ada di 4 titik ini. Nah itu cara kalau kita pakai CPM atau critical path method. Buat cara yang per, nah ini sebenarnya udah enak karena di soalnya kita udah dikasih tahu ya. Buat A, M sama B-nya. Nanti itu kita disuruh nyari kayak D dari masing-masing optimistik, most likely, dan pesimistik tadi. Dimana rumus dari D itu sendiri adalah A ditambah 4M ditambah B per 6. Nah, enaknya di soal yang kita dapat ini apa? Buat A, M sama B-nya itu kita udah dikasih tahu semua di mana A itu optimistik, B itu untuk most likely, ini M, sorry. Ini M. Terus di B itu adalah pesimistik. Kita udah dapat di tabel, yang mana tabelnya adalah sebagai berikut. Activity biar enak aku kasih langsung aja AMB biar lebih enak. Ini terjadi soal E, F, dan G. Oke, kita udah dapet titik 5, 6, 4. Oke. Nah, kita ini udah dapat semua dari masing-masing AMB-nya. Nah, kita substitusiin gitu di tiap masing-masing kerjaannya. Misal untuk A ya, contoh. Untuk A kan itu apa? D untuk A itu kan ya kurang lebih gini ya modelnya. Per 6. Nah, ini itu sama dengan A dari A ini berapa? 5. 5 ditambah 4 dikali 6 ditambah 7 per 6 sama dengan 36 per 6. Nah, di sini kita dapat apa? D dari A itu 6. Nah, kita lakukan itu terus di setiap kerjaannya gitu. Di setiap job yang ada di sini B, C, D, E, F, dan G.
Nah, buat menghemat waktu langsung kasih langsung jawabannya aja. Di sini ada 11, terus di sini ada 8, di sini ada 9, 7, 7,5, dan 7. Nah, di sini kita cara carinya itu dari yang dimaksud jalur kritis dari apa? Metode PERT ini adalah ketika jalur tersebut memiliki nilai kumulatif D, jalur kritis adalah ketika kumulatif dari D paling gede. Atau mungkin gini lah. Gitu. Nah, kita balik ke jalur yang tadi yang kita temuin di sini. Jalur yang dari titik awal ke titik akhir itu kan jalur yang mungkin ada tiga ya. Yang pertama itu dari A, C, E, G. Kita dapat jalur itu A, C, E, G. Terus kemudian ada jalur kedua yaitu di A, D, ini kak dihitung, F, sama G. Jadi kita dapat jalur itu kedua ada di A, D, F, G, dan jalur terakhir itu ada di B, F, G. Nah, kita tinggal masukin aja nilai dari D untuk masing-masing titik ini. Buat kita nyari dari jalur kritisnya. Pertama kita mulai dari ACEG. Sama dengan AFK tadi ada 6. Untuk C ini ada 8. Terus untuk E ini ada berapa tadi? 7. Terus G ada 7 lagi. Maka ini mendapat skor 14 sama 14, 28. Oke. Lanjut ke jalur selanjutnya yaitu A, D, F, G. Itu kita dapat skor di 6 tambah 9 ditambah F tadi berapa? F 7,5. 9,5. Terus jalur terakhir kita tinggal masukin B, F, sama G. B ini tadi ada 11, ditambah F-nya itu 7,5, terus ditambah G-nya itu 7. Ini dapat skor 25,5. Nah, ini kita dapat yang paling gede itu ada di ADFG. Nah, inilah jalur kritisnya. Ini jalur kritis yang ditanyain dari soal gitu. Menggunakan metode apa? PERT. Jadi ini bisa udah menjawab dari soal nomor 2. Jalur kritisnya adalah ADFG. Dengan estimasi waktu kurang lebih 29,5. Kurang lebih gitu sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak Is, aku mau nanya yang tadi yang sebelumnya itu soal apa? Itu cuma contoh aja. Kalau misal kita disuruhnya pakai CPM gitu, karena kayaknya itu kan minimal salah satu dari dua itu kan bakal keluar gitu. Kemarin Oke. itu tuh di waktu kuis juga ada soal CPM. Nah, Oh, kalau CPM pendekatannya tuh ya pakai yang soal yang pakai cara kayak gini, oh ya, I see. Oke, pakai thank cara you. kayak gini. Sedangkan kalau dimintanya per, ya pakai caranya itu ya ini, Oh yang ya, pakai D aksen ini. Tinggal kita sesuaiin aja permintaan dari soal. Karena aku lihat di soal apa? Soal kuis yang susulan ini kan itu ada request dari soalnya. Kayak misalnya di soal nomor 2 itu disuruh pakai CPM. Di soal ketiga disuruh pakai per. Jadi oh tinggal ya. sesuaiin aja sama permintaan soal. Oke, thank you. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut di
soal ketiga. Oh ya, soal nomor tiga ini sebenarnya soal paling enak sih guys, karena ini nggak perlu rumus aneh-aneh gitu loh. Padahal sebenarnya di antrean ini menurutku materi soal paling susah karena rumusnya itu banyak banget kan. Kayak misal single channel infinite, single channel definite, multi channel infinite, multi channel definite. Tapi kalau dari soalnya itu sendiri nggak ada diminta kayak gitu-gitu doang. Jadi kan kita cuma harus ngitung aja idle time, waiting time, sama panjang antrean gitu. Nggak pakai rumus yang aneh-aneh gitu. Karena kan tadi kan ada 4 kasus ya, yang single, infinite, bla 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 itu ada 4. Nah, masing-masing skenario itu ada 7 rumus. Jadi total itu ada 28 rumus. Kalau kita semisal apa itu keluar kayaknya nggak mungkin deh. Secara ini kita kan ujiannya kan itu close cheat sheet ya, nggak open cheat sheet gitu. Kayaknya nggak mungkin juga kita dituntut buat ngapalin 28 rumus gitu. Kecuali kalau misal open cheat sheet itu mungkin pasti bakal keluar sih kayaknya. Tapi di contoh cutting ini juga itu mereka nggak keluar, mereka nggak dapet soal itu. Mereka cuma dapet soal kita ngelengkapin tabel buat tentuin dari antreannya itu idle time-nya berapa, waiting time-nya berapa, dan panjang antreannya berapa. Kita tulis saya pelan-pelan dulu. Pak Is, Hmm? Iya, boleh review ke atas gak mau nge-SS? iya boleh boleh. Bagian mana? Nah, bawah. Nah ini, bawah lagi dong. Sini. Oke, udah. Udah. Thank you. Oke, udah kah? Sudah. Enggak, oke. Nanti ini apa? Notebooknya kayaknya insya Allah aku bakal share kok. Mungkin mungkin rapiin dulu dikit-dikit sih. Karena kan ini masih berantakan banget dan aku juga ini sebenarnya baru pertama kali juga pakai tablet ini. Jadi ya mohon maaf kalau berantakan. Oke, makasih Is. Oke. Di soal nomor 3 kita ada di pelanggan ke, aku langsung terus ke gini aja biar kayak ribet. Jam datang. Layanan. Waiting time. Dua, empat, lima. Oke, jam datang.
Ini 5 apa 6 sih? 5 ya. Oke, jadi pertama aku jelasin dikit gitu buat teori antrian itu sendiri buat apa. Nah, intinya teori antrian sendiri itu kita kan tujuannya kan buat maksimalin gitu loh. Ketika misal kita terlalu banyak pelanggan yang mengantri gitu, jadi kedatangan tuh lebih gede daripada apa? Daripada pelayanan gitu, atau lambda lambda lebih dari satu kalau persamaan otomatisnya itu kan nggak ideal gitu, karena dari kesiapan apa, kesiapan dari usahanya itu sendiri nggak mampu mengimbangi permintaan atau kedatangan. Sedangkan kalau sebaliknya mungkin konsekuensinya tuh boros di anggaran gitu loh. Kayak misal butuhnya tuh cuma satu orang udah cukup itu. Misal kita pakai dua kan sebenarnya agak mubazir gitu misal. Nah, teori antrian itu fungsinya buat kita nyari dari titik optimumnya gitu loh. Paling ideal ya mungkin ketika lambda sama dengan satu. Kalau secara apa rumus matematisnya. Tapi di sini kita cuma dimintain gitu nyari apa idle time-nya, waiting time dan panjang antreannya. Jadi idle time di sini itu merepresentasikan dari waktu tunggu si pelayannya gitu. Kan jam datang ini kan dari pelanggannya. Sedangkan kalau jam pelayanan itu dari eh, pihak toko atau pihak apapun itu, pihak produsernya lah. Ya dari produsen. Kalau jam datang dari konsumen gitu. Semisal ini di pelanggan pertama dia datang di 8.07 dan itu langsung dimulai 8.07. Jadi dia datang langsung dilayanin. Berarti idle time-nya di sini tuh nol karena selisih dari apa mulainya pelayanan dengan kedatangan itu nol. Dia datang langsung mulai, berarti dia sudah sangat efisien di sini karena idle time-nya nol, nggak ada yang menunggu. Dari pelanggannya sendiri nggak menunggu dan dari pelayannya sendiri nggak menunggu, idle time-nya nol. Waiting time itu adalah selisih dari eh, datangnya pelanggan dengan mulainya. Jadi apa? Kalau idle time itu waktu nganggur dari si pelayannya, sedangkan kalau waiting time itu waktu customer buat menunggu dia buat dilayanin. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Di ini pelanggan kedua dia datang 8.14. Nah, sedangkan tadi yang pelayanan pertama itu selesai di 8.10. 8.10 sudah selesai nih. Berarti dia di 8.10 sampai 14 kan ini kan nggak ada pelanggan lagi yang dia layani gitu. Berarti dia nganggur. Di situ dia idle time-nya tuh adalah selisih dari jam datang ini dengan selesainya. 8.14 dikurangi 8.10. Berarti dia nganggur kurang lebih selama 4 menit. 4 di sini. Begitu pula dan selanjutnya. Pelanggan ketiga datang 8.25, yang kedua tadi selesai di 8.21, 4 menit juga. Terus di pelanggan yang keempat ini 8.39, sedangkan di 8.35 pelanggan ketiga tadi udah dilayanin. Selisihnya juga 4 menit. Nah, buat di yang kelima ini kan si apa pelanggannya datang tuh pelanggan kelima datang di 8.43. Sedangkan yang pelanggan keempat tadi atau pelanggan sebelumnya itu baru selesai dilayani di 8.45. Berarti dia kan harus menunggu giliran untuk dia dilayanin dengan cara ya tadi menunggu pelanggan keempat selesai di 8.45. Berarti yang dihitung di sini adalah jarak dari apa selesainya waktu dengan waktu datangnya dia. Kan itu minus 2 menit. Otomatis itu masuk di waiting time karena yang menunggu di sini adalah dari si pelanggannya dua di sini. Idle time-nya nol karena selesai pelayan tadi melayani pelanggan keempat, dia langsung ngerjain yang pelanggan kelima di 8.45. Nggak ada jarak waktu di antaranya, jadi idle time-nya nol. Sedangkan kalau yang selanjutnya ini kan selesai dilayani di 8.50, baru ada pelanggan lagi di 8.56, berarti dia ada idle time selama 6 menit. Untuk waiting time ya sama kurang lebih kayak tadi, tinggal diulang aja. Ini ada nol, terus ini ada nol juga, ini nol,
Ini satu, satu. Iya, selisih antara waktu dari jam datangnya pelanggan dengan mulainya pelayanan. 8.40 dikurangi 8.39, 8.45 dikurangi 8.43, dan seterusnya. Nah, panjang antrean di sini itu merepresentasikan dari berapa pelanggan yang dilayani dari satu waktu itu. Kayak misal di awal ini kan yang datang cuma satu orang, nggak ada yang antri. Pelanggan datang langsung dilayani, jadi panjang antrian cuma satu doang, satu orang aja. Satu, 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 satu. Nah, baru ada lebih dari satu di sini, karena di sini kan ada pelanggan yang menunggu. Dia datang 8.43, sedangkan baru mulai dilayani di 8.45. Otomatis di sini dia mengantri dong. Jadi jumlah antrian awalnya satu, berapa jadi dua. Namun di selanjutnya itu nggak ada yang antri, jadi kembali lagi ke satu. Udah selesai. Ini doang buat soal nomor 3. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin buat tambahan ini apa? Rumus-rumus yang terkait yang teknis-teknis tuh kayak lambda sama mu itu mungkin aku nanti bakal share itu aja apa? Share videonya buat bisa kalian pelajari dari YouTube itu. Atau dari PPT juga bisa sih sebenarnya. Tapi kan PPT nggak ada ya. Buat di TM yang teori antrian nanti kita cuma dikasih buku itu. Saya ingatku nggak ada buat PPT-nya. Jadi mungkin aku bakal share dalam bentuk video aja. Dan itu cocok kok. Kemarin tuh bisa dipakai buat ngerjain apa? Ngerjain tugas kita yang kemarin itu terkait yang teori antrian. Aku mau nanya Faiz. Yes. Berarti idle time ini nggak ada minusnya ya? Ya udah, berarti paling kecil ya nol. Iya, paling kecil nol. Panjang antrean Oke, juga oke. nol. Nah, Oke, siap. karena, Thank you. karena kalau idle time itu minus, dia bakal beralih ke waiting time. Kayak misalnya tadi kan itu apa? Di pelanggan yang keempat ini, dia kan baru selesai di 8.45. Bentar. Gimana tadi? Oh enggak ini, dari jam datang dulu, 8.43 dikurangi 8.45. Kan itu sebenarnya minus ya. Minus, tapi kan nggak ada minus gitu. Karena ini minus itu, yang minus itu kan dari sisi pelayanannya gitu loh. Jadi yang menunggu jadinya bukan yang pelayannya tapi dari si pelanggannya. Jadi karena itu sebenarnya minus dua, tapi itu beralih jadi ke waiting time. Karena di sini yang jadi menunggu itu bukan lagi pelayan tapi dari si pelanggan. Kurang lebih gitu sih. Apa ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke soal terakhir, soal simulasi. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut di soal terakhir, soal keempat. Simulasi pakai Monte Carlo. Teori simulasi. Yang dapat soal itu ada nomor urut, permintaan, frekuensi. Hmm.
Oke, kita di sini kan itu pertama buat kita mencari eh, apa masuk di itu dulu ya ke PPT-nya. Simulasi Monte Carlo. Nah, secara umum di pokok bahasanya ini kita menggunakan simulasi Monte Carlo kita dapat mencari dari distribusi probabilitas, terus distribusi kumulatif dan juga interval bilangan-bilangan acak ini. Untuk menjawab soal-soal nomor A sampai C itu kita butuh buat nyari ini semua. Nah, caranya kita tinggal bikin kolom baru aja dari yang sebelumnya telah kita ketahui di soal. Oke, kita back to soal. Oke, frekuensi kan ada 5, 10, 30, 10, total 100. Karena di soal juga ketahui percobaan selama 100 hari. Nah, di sini cara bacanya itu adalah dari 100 hari yang dilakukan apa? 100 hari pengamatan, ada 5 hari diantaranya itu yang terjual 4 pasang gitu. Ada 10 hari yang terjual 5 pasang. Ada 30 hari yang terjual 6 pasang dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita mencari dari probabilitasnya itu sendiri, kita tinggal tentuin aja proporsinya dari tiap pasang penjualan yang didapat. Kayak misal buat 4 pasang, kita nyarinya itu probabilitas adalah dengan kita membagi frekuensi dengan total jumlah pengamatan. Kayak misal ini di sini frekuensinya cuma 5. Cuma 5 dari 100 pengamatan yang terjual 4 pasang. Jadi kita cuma tinggal 5/100. 5/100 kita dapat probabilitasnya di 0,05. Dan begitu terus selanjutnya. Jadi artinya dari berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ada 5% kemungkinan sepatu itu terjual 4 pasang dalam sehari, 10% kemungkinan terjual 5 pasang, dan seterusnya. Yang dapat dilihat sebagai tabel ini. 10/100 dapat 0,1. Kemudian kita tinggal kumulatifin. Kumulatif dari probabilitasnya. Mungkin kurang lebih rumusnya itu mirip dengan matkul probabi dari TM berapa ya itu? 4 kalau nggak salah. Dari kita CDF-nya. Kan ini kan kurang lebih kita dapat mungkin kurang lebih kan TMF gitu. Kalau diibaratkan di probabi kan kita dapatnya kurang lebih gini kan. 5/10 untuk X sama dengan 4. Sama dengan 5. Tapi mungkin karena ini bukan probabi, ini risk off, kita lupakan saja mimpi buruk itu. Kita langsung masuk ke risk off ini aja. Oke, sih. Kita tinggal kumulatifin aja dari PMF yang telah kita dapat. Nah, kumulatifnya tinggal kita jumlahin aja dari total probabilitas yang ada. Hasil akhirnya ini udah pasti 1. Hasil akhirnya 0,05 ditambah 0,10 tadi 0,15. Terus ditambah 30 0,45. Jadi ini tinggal ditambahin aja gini. Gitu terus sampai di paling yang bawah. Hasilnya pasti 1. 0,65 ini 0,9 1. Nah, kemudian kan di soal yang A ini kita disuruh nyari tahu dari 20 simulasi yang ada berapakah
di periode berapa saja terjual 8 pasang sepatu. Untuk itu kita perlu nyari yang namanya interval. Intervalnya itu kita dapat dari kumulatifnya ini. Kayak semisal buat apa 4 pasang. 4 pasang kan ada kemungkinan 5%, tapi itu dia tersebar di interval antara 0,01 hingga maksimalnya 0,05. Dan kemudian untuk di 5 pasang itu kan mulai dari 0,06 sampai 0,15 karena batasnya sendiri kan dari 0,15 sesuai dengan kumulatif yang kita dapat ini nih. Otomatis kita dapat interval buat 5 pasang sepatu itu ada di 0,16 hingga 0,25. 0,6 hingga 0,15, sorry. 0,06 hingga 0,15. Dan begitu terus. Ini kalian juga nulis langsung 16 sampai 45 gini juga bisa sih. Sama hasilnya juga sama. Hingga 1. Nah, kita dapat intervalnya. Sekarang kita bisa nulis di bilangan acak yang juga diketahui di soalnya. Jadi ini simulasi kita ngambil apa angka random dari skala 1 sampai 100 sebanyak 20 kali percobaan. Di situ kita dapat bilangan acak sebesar seperti yang di soal. Satu, dua, tiga. Coba kamu atas posisi ini. Itu di sana. Ya, masih space tempatnya. Apa coba? Oke. 10. Let's. Nah, di sini kan kita dapat dari soalnya kan misalnya ini 97. 97 ini kita ada di rentang ke ini kan antara 0,91 hingga 1. Otomatis dia ada di 9 pasang kan. Yang kita tanyakan ini apa? Berapa pasang gitu kan. Dari yang kita cari. Oh ya, yang dicari kan itu apa? Buat 8 pasang ya, 8 pasang sepatu. 8 pasang sepatu itu ada di interval 0,66 hingga 0,9. Jadi ini jawaban dari yang poin nomor A. Dia ada di interval 0,66 hingga 0,90 atau 66 hingga 90. Sama aja. Ini jawaban dari yang A. Sedangkan untuk jawaban dari yang B, kita disuruh nyari berapa rata-rata penjualan dari hasil simulasi. Di simulasinya kan tadi kan kita dapat di soal itu. Misal di apa percobaan pertama itu ada 97 kan. 97, terus ada 65, ada 75 dan seterusnya. 2, 6. Nah, kita tinggal masukin aja apa berapa pasang sepatu yang terjual sesuai dari interval yang kita dapetin sebelumnya.
0,97 dia ada di interval pada penjualan 9 pasang. Jadi kita tulis saja angkanya 9 pasang terjual di sini. 65 ini ada di rentang 0,46 hingga 0,5. Berarti dia terjual 7 pasang pada simulasi yang kedua ini. 7 pasang. Terus ini ada 75, dia juga ada di 8 pasang. Dan begitu terusnya hingga kita dapat kurang lebih kayak gini. Ini masuk di 6 pasang, ini ada di 5 pasang, 6, 8, 5, 6, 8, terus 6, 5, 6, 8, 8, 6, 6, 9, 7, 8. Nah, di sini kita sudah dapat berapa penjualan pasang sepatu dari tiap simulasi yang telah kita lakukan dari angka-angka yang diketahui di soal gitu. Nah, karena kita disuruh nyari rata-rata, ya tinggal kita jumlahin aja. Kita jumlahin yang ini. Semua. Ini dengan ini. Kita jumlahin aja. Di sini kita ada 68, di sini ada 69. Jumlahin total berarti ada 137. Berarti dalam 20 minggu dari hasil 20 hari dari percobaan yang kita lakukan di simulasi ini, kita terjual 137. Karena disuruh nyari rata-rata ya tinggal kita bagiin aja berapa simulasi yang kita lakukan. Kan ini di sini ada 20 ya. Ya ada 20. Berarti kita dapat rata-rata ada di angka 6,85 per hari. Inilah jawaban dari nomor yang B. Kalau untuk ekspektasi, caranya kurang lebih sama ya kayak probabil ya. Oke. Ekspektasi. Kan di probabil kita tahu, ada ini discrete ya. Datanya discrete. Berarti ya tinggal kita tinggal kaliin aja berapa penjualan pasang sepatunya dikali peluangnya berapa di tiap tabel yang kita ketahui tadi. Kayak misal kita buat penjualan berapa tadi? 4 pasang. Penjualan dikali probabilitas. Ini frekuensi ya, sama aja. Kita dapat 4 tadi. Untuk penjualan 4 pasang kemungkinan ada 0,05. Untuk 5 pasang kita dapat berapa? 0,1. Tiga, ini kan 0,2, 0,25, 0,1. Tinggal kaliin aja semuanya. Kita dapat 0,5, 6 kali 0,3 itu 1,8, 1,4, ini dapat 2, ini dapat 0,9. Tinggal kita jumlah aja, kita dapat 6,7 per minggu. Artinya dari peluang terjualnya pasang sepatu di tiap harinya dari data yang kita amati itu, kita dapat berekspektasi bahwa rata-rata penjualan yang kita dapatkan ada sekitar di 6,7 pasang di tiap harinya. Gitu kurang lebih. Jadi kalau yang tadi itu kita pendekatannya itu berdasarkan, untuk yang B ini berdasarkan dari simulasi kita, dari simulasi angka acak. Sedangkan kalau ekspektasi yang ini kita berdasarkan probabilitas dari penjualan yang kita dapat di pengamatan kita sebelumnya. Hasilnya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya dari secara nominalnya.
antara probabilitas dan simulasi. Tapi kurang lebih seperti inilah jawaban dari A hingga yang C. Sampai sini ada pertanyaan? Aku mau tanya. Kan, halo, kedengeran nggak? Agak kecil sih, tapi kedengaran kok. Oh, kan kan di soal itu kan harusnya 100 hari. Mm-mm. Tapi, eh, tapi di pertanyaannya itu untuk 20 minggu, terus rata-ratanya juga per minggu. Jadi, gimana? Apa salah soalnya, apa? Gimana? Apa harusnya dibagi 7? Yang Oh iya, iya. yang B. Oh iya, ini yang A ditanya minggu ya. Salah soal nggak sih? Salah Soalnya soal itu kayaknya sih. kali 740. Atau Berarti kalau salah memang soalnya semisal kan? nggak dapet apa? Atau kalau semisal ini 20 minggu pun ya, sebenarnya kan nggak cocok ya ini ya. Soalnya kan satuannya beda gitu loh, hari ke minggu gitu. Kayak misalnya kita bilang acak ini kita dapat cuma 20 kan. Misalnya 20 yang dimaksud ini hari, otomatis kita cuma apa? Dapat nggak sampai 3 minggu. Jadi kayaknya ini salah soal sih harusnya. Oke, makasih. Oke. Apa ada pertanyaan lain? Karena kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan karena ini udah cukup malam juga jam 9. Ini habis ini aku bakal apa? Bakal share juga ini dari hasil otortanku yang agak semerawut ini sama sama dari link YouTube yang tadi aku apa ngomongin tuh buat materi yang belum tercover di sini. Kan masih ada itu. Teori antrian kan sebenarnya kan paling kompleks di antara semua ini. Walaupun menurutku kecil kemungkinan buat keluar di soal besok, tapi ya ada baiknya dipelajari juga sih. Mungkin kalau udah gak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih udah yang telah mendengar dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun ya kesalahan-kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak Is. Makasih banyak Pak Is.